sudah digelar dari sejak kapan ini? Digelar sejak tanggal 1 Agustus. Agustus kemarin. Untuk terakhirnya? Untuk terakhir dina pungkasan itu wau. Niki wau, Sekalian nggih. acara penutupan pameran dan wayang kulit. Betul. Ini nggih visi misinya nopo niki untuk kenapa kok maksudnya jenengan dan saya kan masih pemula nggih. Saya suka seneng ngoten lho. Terus kados jenengan itu apa visi dan misinya itu? Visi dan misinya untuk saya sendiri dan teman-teman mengadakan pagelaran pusaka. Betul. Dan pagelaran Riok Tua pusaka ini satu tujuannya untuk melek nih atau mempunyai visi misi duduhne sejarah sing sak temene dan meminimalisir hal-hal tabu maupun hal-hal yang sudah dianggap buruk oleh masyarakat. Apa itu keris yang dianggap mistis, yang dianggap berkodam, mau berjin itu salah kaprah di kalangan tosan aji. Umumnya di dunia tosan aji bahwa keris berkodam, jin itu tidak ada karena orang Jawa itu tidak mengenal kodam dan jin, khusus orang Jawa. Dan adanya pameran Riok Tua di sini tujuannya untuk ngilas balik atau belajar dari masa lalu, bagaimana Riok yang sesungguhnya dan dari perubahannya per era sudah ada. Terus lajeng nyuwun sewu Mas, kados keris ngeten niki apakah juga dimaharkan atau memang hanya untuk sebagai contoh kecil mawon ngoten? Untuk sementara di sini yang dipamerkan memang untuk edukasi. Untuk edukasi kepada generasi muda sekolah maupun orang tua yang nun sewu belum paham tentang teknologi. Untuk berikutnya, untuk pemaharan itu tidak di ranah pameran. Oh, jadi bisa jadi face to face. Untuk maharnya sendiri napa terpatok napa ningali dari segi pamor atau gimana? Ya, tentunya dari garap sang empu, dari material sang empu maupun kalau keturunan empu. Ya, di sini yang diutamakan dari wilayah Ponorogo. Kelas balik ke Wengker yang saja itu Ponorogo dan Ponorogo. Jadi mengunggulkan empu-empu yang asli dari Wengker terus ke Ponorogo. Nun sewu, kalau contoh kecil saja keris pribumi dari Wengker sendiri mungkin ada contohnya? Ada di sini contohnya dari desa Coper. Nggih. Ya, ada di sana. Ini bahan Mbah Turut. Ini dari Jakarta itu sebagian dari pusaka Wengker gitu. Ya, pusaka Wengker dan pusaka di era Ponorogo. Ya. Masuknya di HB. Ponorogo sudah Mataram. Sebelum Mataram masuk ada kerajaan Wengker di sini sebagai pusat kepikuan atau keilmuan. Contohnya hasil karya atau hasil tempat berupa keris dari empu Wengker itu ada di sini. Ini kategori Wengker sepuh. Ini yang brojol. Ya, yang brojol. Untuk semuanya rata-rata menika lajer ya Mas, lurus mboten elok nggih kalau Wengker sendiri. Kebanyakan yang ditemui di era-era Wengker maupun Wengker sepuh, Wengker madya, Wengker anom itu keris-keris lurus dan masuk ke era Ponorogo seperti yang ada di depan era Coper. Jadi ini dari Empu Coper. Empu Desa Coper. Ya, dapurnya Jalak Sami Tumpeng. Untuk sekarang non sewu Mas, empunya apa masih ada mungkin dari Putrah Ponorogo sendiri? Empunya di Ponorogo itu hampir 20 lebih empu ya. Tapi di era sekarang, di era milenial, dari mbahnya, dari bapaknya itu sudah keturunan empu. Untuk melanjutkan ke tiba anaknya itu masih minim literasi maupun minim pemahaman. Jadi belum terbenturnya paham baru bahwa empu itu apa, membuat pusaka itu apa, dan hanya membuat nuwun sewu alat peralatan senjata tajam itu bagaimana, kan sudah beda stratanya.
Untuk empu sendiri yang membuat pusaka itu tentunya ditunjang kerohanian yang mumpuni yang membuat pusaka itu. Prihatin kan? Prihatin, tentunya prihatin. Karena ditakut-takuti memang di Ponorogo ini bahwa belum mampu ngelunggui geni maupun belum mampu membabar pusaka untuk orang-orang si pemesan, makanya ditakut-takuti seperti itu. Harapannya memunculkan kembali empu-empu Ponorogo itu ada tapi belum berani nempak, dipenggak gitu. Terima kasih. Kalau untuk pemaharannya dari keris Ponorogo sendiri, Wengker sendiri itu startnya berapa? Dari Anom, yang Anom mungkin dari Anom. Dari Wengker Anom. Apa kita melihat dari tempaannya dulu, materialnya dulu? Sebenarnya di keris-keris Ponorogo untuk budget ataunya itu tidak realistis murah dan tidak realistis mahal, tapi sesuai dengan sanad si pembuat empu ya. Ya betul sekali. Kadang kita memegang keris garapnya empu lokal yang ada di Ponorogo, tapi secara esoteri maupun spiritual itu dayani keris ini, maka di situ ada pemaharan yang lebih. Walaupun garapnya nun sewu kadang sudah aus usia, kadang hanya merusak anune, tapi mempunyai filosofi lebih. Terus kalau saya Mas, untuk cara sebagai pemula guys, sebagai pemula untuk merumati pusaka ini bagaimana? Kalau untuk pemula sendiri, karena kita kan masih awam dan bahkan nol soal pusaka. Ya. Nah, untuk pemula sendiri, makanya di depan dari pamerannya ada edukasi, yang di situ ada salah satu contoh keris yang tidak terawat maupun tulisan aji yang tidak terawat. Pertama kali keris dari lemari maupun disimpan dalam keadaan karat itu harus direndam dengan banyu kelapa dan air mengkudu. Setelahnya itu dibersihkan dengan air jeruk dan air sabun untuk menghilangkan karat itu. Setelah pembersihan karat langsung proses muteh. Muteh itu pembersihan minyak-minyak dari keris itu sendiri. Setelah proses muteh nanti diwarangi dengan batu warangan dan cairan itu. Setelah diwarangi nanti keris yang dibabar dari sang empu seperti ini yang masih putihan. Jadi ini masih belum warangan ya? Belum warangan. Ini setelah dibersihkan karatnya kan di proses mutih. Ini salah satu keris putih. Nah, yang terakhir berarti proses marangi. Dicelupkan ke air warangan yang sudah dicampur air jeruk dan batu warangan sendiri. Nah, setelah itu proses terakhir itu jamasi. Jadi keris yang belum melalui proses mutih, marangi, menurut paham saya itu tidak layak untuk dijamasi, karena dijamas itu hanya disiram banyu sekar bunga, banyu kembang, lalu dibersihkan lagi dengan diminyaki lagi. Berarti untuk kita sebagai pemula atau langkah awalnya untuk merawat pusaka sendiri, baiknya kita, karena saya tidak paham, mending pasrah dengan orang yang lebih paham sendiri gitu. Terus kalau harapan dengan itu, dengan adanya edukasi pusaka seperti ini, nopo Mas? Harapan saya yang utama untuk anak-anak SD, SMP maupun kawula muda, seperti saya ini sudah kawula muda, itu merambah ke orang tua. Pemahaman tentang keris itu ada isinya. Memang keris itu esoteri dan eksoteri. Di situ tidak menganggap hal mistik. Ya kalau keris jadikan hal mistik dan klenik itu ya. Tapi di situ kita belajar tentang eksoteri dulu, tentang garap dulu, tentang sejarah empu dulu. Nah, setelah itu kita belajar tentang esoteri ataupun kegunaan sampean duwe keris itu kok nggih opo. Karena pusaka dibabar itu mempunyai tujuan sesuai karakter orang masing-masing. Jadi untuk menganggap keris sebagai hal mistik maupun hal yang tabu, hal yang kuno, malah dulu saya cari hal yang kuno. Kita itu nulat dari piulangnya mbah-mbah kita dulu maupun pemahamannya mbah-mbah kita dulu. Karena pada dasarnya pastinya seorang empu tidak mungkin membuat pusaka untuk sesuatu yang negatif, hal yang kan senonoh gitu. Maupun hal untuk menyakiti orang lain. Semua pusaka menurut saya itu baik jika dibuat oleh empu. Dibabar oleh empu, semua pusaka itu baik. Ya. Mungkin untuk sementara sekian dulu, terima kasih edukasinya Mas. Siap. Dan saya juga berharap mudah-mudahan acara seperti ini bisa digelar secara rutin, khususnya di Ponorogo, mungkin bisa sampai merambah ke kabupaten-kabupaten lain. Siap. Ya. Peran saya. Terima kasih. Terima kasih. Rahayu.
Rahayu. Ya, Mbaknya tadi dari mana? Saya dari Tulungagung, Mas Budi, ya. Sendirian sini atau sama Saya suaminya? sendirian, ada teman-teman rombongan juga dari Tulungagung, tapi mereka sedang bertugas. Karena saya ada kok tertarik gitu, jadi saya langsung ke sini aja mau melihat-lihat. Siapa tahu saya nanti bisa mengedukasi teman-teman yang lain dan Harus. dan bisa ayo kilo Ya. bahwa kita Ini punya ya. budaya khas seperti Ya. ini asli. Jadi ayo diuri-uri, diopeni. Mungkin saya terima kasih. Nggih. Matur nuwun, Mbak.